Tahukah kamu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan hadiah Nobel perdamaian? Bayangkan, 27 tahun hidup di balik jeruji besi. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya menguji fisik tapi juga jiwa. Ini bukan kisah tentang balas dendam yang membara, melainkan tentang sebuah pengampunan luar biasa yang mengguncang dan menginspirasi seluruh dunia. Mari kita kembali ke masa muda seorang pria bernama Nelson Mandela. Ia lahir di Afrika Selatan pada masa-masa kelam apartheid, sebuah sistem diskriminasi rasial yang kejam dan sistematis. Sistem ini merampas hak-hak dasar jutaan warga kulit hitam, menciptakan jurang pemisah yang dalam di antara masyarakat. Awalnya, Mandela adalah seorang pengacara idealis yang berjuang melalui jalur hukum. Namun, melihat ketidakadilan yang semakin menjadi-jadi, semangatnya bertransformasi. Ia menjadi pemimpin perlawanan, bahkan perlawanan bersenjata, untuk melawan penindasan. Perjuangannya ini membawanya ke tempat yang paling ditakuti, penjara Pulau Robben, tempat di mana ia akan menghabiskan sebagian besar hidupnya. Selama 27 tahun yang panjang dan penuh penderitaan, Mandela terpisah dari masa mudanya, dari keluarganya, dari dunia luar. Ia mendekam di dalam sel penjara yang sempit dan dingin. Setiap hari adalah ujian kesabaran dan ketahanan. Namun, di tengah kesunyian dan keterasingan itu, visinya tidak pernah padam. Justru sebaliknya, penjara menjadi universitas kehidupannya. Di sanalah ia mengasah kesabaran, merumuskan strategi, dan memperdalam pemahamannya tentang kemanusiaan. Penjara tidak berhasil mematahkan semangatnya, malah menempa jiwanya menjadi lebih kuat dan bijaksana. Ketika gerbang penjara akhirnya terbuka untuknya pada tahun 1990, dunia menahan napas. Apa yang akan ia lakukan? Apakah ia akan membalas dendam? Ternyata tidak. Yang ia bawa keluar bukanlah kebencian, melainkan sebuah ajakan tulus untuk berdamai. Dunia menyaksikan sebuah momen yang tak terduga. Nelson Mandela, yang telah dirampas kebebasannya selama hampir 3 dekade, memilih untuk duduk bersama musuhnya, Presiden F.A.G. Klerk. Mereka berdua, yang tadinya berada di sisi berlawanan, bekerja sama untuk meruntuhkan tembok apartheid. Mereka memimpin sebuah transisi yang penuh tantangan menuju demokrasi yang damai, sebuah proses rekonsiliasi nasional yang rumit namun penuh harapan. Upaya luar biasa ini mencapai puncaknya pada tahun 2016. Dunia memberikan pengakuan tertinggi atas kerja keras mereka. Nelson Mandela dan F.A.G. Klerk bersama-sama dianugerahi hadiah Nobel perdamaian. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa dialog dan rekonsiliasi dapat mengatasi kebencian yang paling dalam sekalipun. Ini adalah sebuah kisah yang membuktikan bahwa pengampunan seringkali adalah senjata yang paling kuat. Kisah Mandela tidak berhenti di situ. Ia kemudian terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan dalam pemilu demokratis pertama di negara itu. Dari seorang narapidana politik menjadi seorang kepala negara. Warisan hidupnya mengajarkan kita sebuah pelajaran universal yang tak lekang oleh waktu. Perubahan terbesar dan paling fundamental seringkali tidak dimulai dari medan perang, tetapi dari dalam hati. Hati yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk memaafkan. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat abadi bahwa bahkan dari kegelapan terpekat sekalipun, cahaya perdamaian dan persatuan dapat bersinar terang. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.